ringgit akan jatuh karena hutang menumpuk. Ini nilai tukar ringgit hari ini ya, 4,67. Satu Indonesia panik karena rupiah terus melemah bahkan sampai ke angka 16.000 per dolarnya. Ringgit telah pun pulih dan menonjol sebagai satu-satunya mata wang Asia utama yang meningkat Malaysia punya ringgit, punya mata uang itu jatuh ke level yang benar-benar bikin seluruh warga Malaysia itu marah. Bahkan katanya demonya pun ngeri banget. Oke. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama Sari Ting Ting di sini. Semoga Sari doakan dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan baik-baik saja. Oke teman-teman, nah kalian tahu atau baru tahu saja? Nah, ini ada info terbaru, ringgit Malaysia naik ke paras yang tertinggi. Wow, tahniah juga. Nah, teman-teman, nah kira-kira kenapa ya alasan ringgit Malaysia itu naik? Dan yang kabarnya Sari lihat ya, kabarnya yang Sari lihat rupiah kita itu anjlok. Sedihnya. Tapi ini kabar baik lah untuk pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Malaysia ini ya. Pastikan, betul tak? Itu hari pernah juga ada kreator Indonesia, Misteri Ilahi itu mengatakan ringgit itu anjlok. Katanya turun, jatuh. Kalau tidak ringgit akan jatuh karena hutang menumpuk. Ini nilai tukar ringgit hari ini ya, 4,67. 1 US dollar 4,67 ringgit. Kalau hutang terus menumpuk, defisit terus berterusan. Nah, siapa bilang? Tengok buktinya sekarang ringgit telah naik. Oke teman-teman, kita bahas di video kali ini. Cium. Per hari ini ringgit sudah mencapai di angka 3.600 rupiah, jumlah yang sangat besar. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah gajian atau masih banyak tabungan ringgit, segera kirim ke Indonesia. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kan? Jadi buat teman-teman PMI di Malaysia, dengan kenaikan ringgit ini kalian senang apa enggak? Kalau saya sih jujur ada senangnya, tapi juga ada sedihnya. Kalau kalian gimana? Coba dong komen di bawah. Pada video sebelumnya saya menjelaskan bahwa hari ini satu ringgit sudah tembus di angka 3.600 rupiah. Ternyata bukan kali ini saja. Saya tanya pada ChatGPT bahwasanya pada tahun 1998 pada saat krisis moneter di Indonesia, ringgit sudah mencapai di angka 3.600 rupiah. Ini nggak tahu ya bener apa enggak. Coba dong buat teman-teman yang udah lama kerja di Malaysia, berapa sih nilai tukar paling gede gitu? Coba komen. ringgit telah pun pulih dan menonjol sebagai satu-satunya mata wang Asia utama yang meningkat berbanding dolar Amerika Syarikat dalam tahun 2024. Wow. Ini berdasarkan beberapa faktor yang mendorong, termasuklah tactical play daripada Malaysia dan juga Bank Negara Malaysia, termasuk penghantaran pulang, encouraging Malaysians to repatriate the ringgit, penukaran dan pelindungan nilai hasil mata wang asing, dan juga keputusan Bank Negara supaya tidak mengubah kadar faedah, dan expectation bahawa Amerika Syarikat akan menurun kadar faedah. Beberapa berita yang positif dari segi pelaburan ke negara kita, semua telah pun menyumbang kepada pengukuhan ringgit Malaysia. Tahniah benda Malaysia. yang kita sambut, dan kita harap unjuran ini ataupun trend ini berterusan, dan ada unjuran boleh mengatakan boleh mencecah ke RM4.43 for every US dollar menjelang akhir 2024 berdasarkan faktor-faktor yang KJ dah sebutkan tadi. Itu ramalan yang paling optimistik lah. Kalau mendekati itu pun saya rasa merupakan satu kegembiraan. Cuma kita harap ia boleh juga memberikan peluang kepada dan flexibility kepada dana-dana kita yang kita tahu KJ telah pun diminta untuk memperbanyakkan pelaburan dalam pasaran domestik. Mungkin ia memberikan peluang untuk mereka kembali beraksi di pasaran luar negara untuk membawa pulangan yang terbaik kepada pemegang KWSP, PNB melalui ASB dan sebagainya.
Nah, ternyata itu ya tadi. Setahu Sari ya, yang paling Sari rasakan, yang paling tinggi RM1 adalah yang paling tinggi 3.400. Tapi sekarang katanya RM1 ialah 3.600. Wow, wow, wow. Naik sekarang ringgit ya. Tahniah juga untuk Malaysia. Nah, atas pencapaiannya. Nah, siapa bilang itu hari ya, ada beberapa konten kreator daripada negara seberang itu mengatakan ringgit itu anjlok, jatuh katanya gitu. Nah, inilah buktinya sekarang. Kita boleh lihat ya. Kita tonton beberapa video lainnya lagi. Malaysia punya ringgit, punya mata uang itu jatuh ke level terbawah semenjak krisis Asia 98. Inilah Jadi katanya kasus yang benar-benar bikin seluruh warga Malaysia itu marah. Bahkan katanya demonya pun ngeri banget. Demo? Total hutang dari 1MDB itu yang gelap, yang hilang nih, yang ini udah hilang nih, Demo? yaitu Bilang Malaysia 175 triliun rupiah. Akhirnya rakyat Malaysia harus bayar. Ini si Najib Razak yang jajan, malah warga Malaysia yang harus bayar. Satu Indonesia panik karena rupiah terus melemah bahkan sampai ke angka 16.000 per dolarnya. Terakhir gue cek di angka 16.200. Yang berujung akhirnya orang-orang pada panik, orang-orang pada beli beras, pada nyetok Indomie, nyetok minyak segala macam. Tapi kalau lo tahu dulu pas di zamannya B.J. Habibie, rupiah itu pernah nyentuh all time high di 16.800. Wow, lagi Dan akhirnya ya. sama B.J. Habibie diturunin sampai ke angka 7.000. Jadi kan pas waktu krisis 98 Indonesia kena inflasi gede-gedean kan sampai nyentuh ke angka 16.800 dan akhirnya Habibie naik, Soeharto turun. Habibie ngelakuin dua langkah strategis buat nurunin inflasi ini. Pertama, dia rekonstruksi perbankan. Di waktu itu ada 4 bank, Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, sama Bank Pembangunan Indonesia yang akhirnya di merger jadi Bank Mandiri. Terus yang kedua, dia restrukturisasi utang-utang swasta. Jadi utang-utang swasta itu direstrukturisasi atau dikurang-kurangin, yang mana sebenarnya utang-utang ini tuh bisa meringankan beban korporasi dan mendorong pemulihan ekonomi. Nah, terus apakah solusi-solusi dua tadi bisa diimplementasikan ke kondisi sekarang? Nah, sejujurnya gue belum tahu ya. Karena kalau sekarang kondisinya US dollar itu benar-benar menguat banget, bahkan seluruh Asia itu kena dampaknya. Dolar sekarang benar-benar super perkasa, bahkan euro dan pound sterling aja kalah buat ngelawan dolar. Padahal sebelumnya itu pound sterling itu di atas dolar. Terus apa solusinya buat kita, buat rakyat-rakyat bawah yang nggak punya kendali apa-apa? Kita cuma bisa mencari instrumen investasi yang oke dan bisa ngelawan inflasi ini, karena kalau kita nabung terus percuma guys. Udah pasti nilai rupiah kita bakal turun terus kalau misal kita cuma nyimpen di bank. Jadi lu bisa cari investasi apapun yang bisa bertahan di kondisi saat ini. Gue nggak mau merekomendasikan apa-apa. Silakan kalian research sendiri investasi apa yang bagus buat saat ini. Ini part kedua ya, video kelanjutan dari video yang kemarin. Pak Jokowi bilang rupiah jeblok tapi dianggap posisinya masih baik-baik saja. Saya itu pengen banget pemerintah mencontoh bagaimana Singapura bekerja. Singapura itu nggak punya sumber daya alam, tapi investasinya itu lebih ke sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya diperbaiki pendidikannya, ditingkatkan skillnya, sampai akhirnya orang Singapura itu mampu membuat teknologi yang menyumbang ekonomi ke negara mereka sendiri. Seperti contohnya begini ya, Indonesia itu punya kilang minyak, tapi kita itu masih belum punya atau minim teknologi untuk pemurnian atau mengolah minyak kita sendiri. Sampai akhirnya kita harus mengekspor minyak mentah kita, diolah di Singapura, dijual kembali. Setelah diolah jadi minyak bakar, entah itu apapun itu, petralet atau pertamak atau apapun itu, diimpor lagi ke Indonesia. Iya ya. Secara nggak langsung kita mengimpor bahan jadi yang harganya lebih mahal. Padahal bahan bakunya dari Indonesia. Kayak gini yang rugi siapa? Yang rugi Indonesia. Belum lagi Indonesia juga mengimpor bawang bahkan cabai dari Singapura. Coba bayangkan, Singapura itu luasnya seberapa, tapi bisa mengekspor bawang dan cabai ke Indonesia. Kenapa ya? Meskipun di sini Singapura bertindak sebagai broker ketika mengekspor bawang dan cabai ke Indonesia. Tapi apapun itulah,
itu tetap saja menguntungkan negara mereka. Coba bayangkan ya, negara sekecil itu, seluas Jakarta, mampu mengekspor bawang dan cabai ke negara besar seluas Indonesia. Negara yang notabene luas pertaniannya paling besar se-ASEAN. Iya, Apa kita nggak malu? Malu. Hah? Dan yang ketiga, yang paling malu sendiri adalah Indonesia itu punya tambang emas, masuk 5 besar tambang emas sedunia. Tapi nyatanya apa? Cadangan emas kita itu masih kalah dengan Singapura. Singapura sekecil itu punya cadangan emas sebanyak 240 ton. Wah, Sedangkan kenapa boleh? Indonesia cuma 78 ton. Padahal kita punya tambangnya. Coba bayangkan. Kenapa Apakah ya? kita terus melanjutkan kinerja-kinerja yang kayak gini, hanya mengeksploitasi lahan, tapi apa yang kita punya itu tetap kalah dengan Singapura. Kalau sumber daya alam kita terus dieksploitasi, mau sampai kapan? Sedangkan sumber daya alam itu terbatas. Dan sialnya, yang menjadi lokasi tambang itu juga tidak terdampak atau menerima manfaat baik dari tambang tersebut. Seperti contohnya tambang nikel di Konawe. Bagaimana kondisinya? Tetap begitu aja. Seperti contohnya tambang emas di Papua. Bagaimana Papua sekarang? Tetap aja begitu. Jadi artinya kita itu kayak sengaja dibodoh-bodohi. Kita hanya bertumpu kepada sumber daya alam, sedangkan sumber daya manusianya itu tidak diperbaiki. Pendidikan rendah tapi UKT dimahalkan. Skillnya rendah tapi tidak diperbaiki oleh pemerintah. Sekarang ketika sumber daya alam itu dikeruk dari lokasi-lokasi Habis juga pertambangan nanti akhirnya dan lingkungan sekitar tidak mendapatkan manfaat kecuali dampak lingkungan buruk, pemerintah kemana? Apakah terus bangga dengan yang namanya hilirisasi? Tapi yang mengolah bukan rakyat kita sendiri, yang menikmati bukan rakyat kita sendiri, yang mendapatkan manfaat, keuntungan bukan rakyat Indonesia sendiri. Dan yang mendapatkan pekerjaan dari tambang yang dibuka di Indonesia bukan rakyat kita sendiri, tapi orang asing, warga asing. Kalau Indonesia kayak gini terus, udah bisa dipastikan mata uang kita sampai 5 tahun ke depan itu akan jeblok. Kalau nggak percaya kita lihat 5 tahun ke depan. Itu tadi pernyataan yang sudah kita dengarkan. Tadi yang video terakhir itu sangat menarik. Katanya kita harus memperbaiki sumber daya manusianya dulu, yaitu pendidikan. Memang pendidikan itu sangat penting, apalagi untuk generasi yang akan datang. Tadi itu dicontohkannya dengan Singapura. Ternyata banyak juga ya barang-barang kita itu daripada Indonesia, bahan bakunya itu nanti diimpor ke Singapura. Singapura adalah negara yang kecil, tak ada sumber daya alamnya, dan akan dijual daripada Singapura ke Indonesia kembali. Padahal bahan bakunya itu daripada Indonesia. Nah, kenapa kita tidak boleh mengolahnya sendiri? Nah, itu tadi kepada sumber daya manusianya yang kurang. Nah, yang kurang skill lah dan sebagainya. Sumber daya alam itu memang kita Indonesia itu punya ya, kaya, tapi kalau selalu dikeruk, diambil, tetap juga akan habis akhirnya. Tapi kalau sumber daya manusia yang kuat dan pendidikan kita yang kuat, dan juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Sari Ting Ting. Bye.